ngaji bareng Samara pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu pengumuman, yang ketiga yaitu kajian inti, yang keempat yaitu tanya jawab dan lain-lain, kemudian yang kelima yang terakhir yaitu penutup. Maka memasuki acara yang pertama, marilah ngaji bareng Samara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu pengumuman. Saldo ngaji bareng Samara hingga malam hari ini sebesar 4.030.000 rupiah. Semoga amal jariah, sedekah, donatur dan yang mensupport acara ini dicatat oleh Allah dan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk ngaji bareng Samara pekan depan yaitu dengan tema menumbuhkan semangat berkorban disampaikan oleh Ustadz Usman Hadi SPDI. Kemudian jemaah sekalian memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti. Sebelum memasuki acara inti, kami mohon nanti setelah sholat isya jemaah sekalian dipersilakan menikmati hidangan yang ada di Serambi Selatan Masjid. Monggo kita nikmati bareng-bareng sambil ngobrol dan supaya merekatkan ukhuwah di antara kaum mukminin dan muslimin. Maka acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ramadan Zain LC-MPDI dengan tema sejarah syariat kurban dan faedahnya. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna ta'wila kitabika waftahna futuhal 'arifin. Amin ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid Al-Jamil yang kami muliakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara terkait apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang sejarah pensyariatan kurban. Ketika berbicara tentang sejarah kurban, tidak akan terlepas dari kisah hidupnya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Walaupun ketika kita pelajari dalil-dalil yang ada, kurban sudah ada jauh ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu kisah dua orang anaknya yang diminta untuk mengorbankan korban yang paling baik dari harta mereka. Maka berkorbanlah Habil dan berkorbanlah Qabil yang Allah abadikan dalam surah Al-Maidah, watlu alaihim naba'a bnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah menceritakan tentang kisah dua orang anak Adam yang berkorban untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fatuqabbila min ahadihima, diterima salah satu di antara keduanya,
dan yang salah satunya ditolak oleh Allah korbannya. Bagaimana tandanya? Ditandai siapa yang diterima korbannya, ta'kuluhun nar, harta yang dikorbankan tadi dimakan oleh api dari langit. Dari api dari langit nyambar, yang dimakan oleh api berarti diterima korbannya. Qadarullah wa ma syafa'al, harta yang paling baik yang dikorbankan oleh Qabil menurut dia adalah buah-buahan karena paling ringkes, tidak repot. Sedangkan Habil, hewan yang paling baik menurut Habil dikorbankan, kambing dikorbankan. Kalau mengorbankan kambing kan harus nyembelih terdahulu, kemudian ya prosesnya panjang Pak, daripada hanya sekedar mengorbankan apa? Buah-buahan. Ternyata yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah korbannya Habil. Sampailah kisahnya, kita juga sudah tahu kisah itu. Kemudian ternyata syariat korban ini juga kita teliti di literasi-literasi yang ada, Allah syariatkan juga sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian awal mulanya disyariatkan korban ini? Tentang Ibrahim, jamaah yang kita muliakan, Ibrahim adalah hamba pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Ibrahim, wattakhadha Ibrahima khalila, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wal khalilu min kalimatil khullah, khalil itu dari kalimat khullah. Khullah adalah ungkapan cinta jamaah, derajat yang paling tinggi namanya khullah. Ya, kalau kita ini cinta yo podo kabeh. Cintamu sama siapa? Cinta sama anak. Ya, kalimat juga dipakai cinta kepada istri. Kalimat cinta kepada istri dipakai cinta kepada pasangan. Dipakai juga cinta kepada sesama muslim. Maka kadang Mbak, penggunaan kalimat cinta di bahasa Indonesia kita agak tabu Mbak. Coba Pak jenengan, akhi saya cinta antum. Coba jenengan kira-kira dengar itu kupingnya agak geli betul Mbak. Gini betul. Jadi ada seorang ikhwan datang ke jenengan ngoten nggih, kemudian mengungkapkan rasa cinta. Karena kita ini memang definisi bahasanya itu terbatas Pak. Karena cinta dipakai dalam semua lini. Padahal mengungkapkan cinta kepada saudara hukumnya sunnah Pak. Jenengan memiliki saudara kajian yang hadir bersama, seneng Pak mengungkapkan ya akhi ana uhibbuka fillah, itu sunnah hukumnya. Ya, enten mboten sing sudah ngamalkan itu. Masalahnya kita ngamalkan khawatir dikira gak normal, kan betul Pak? Padahal ini sunnah. Sehingga karena keterbatasan ini kita tidak mengetahui derajat-derajat cinta. Derajat cinta paling tinggi adalah al-khullah. Ya, lebih tinggi di atas mahabbah. Kalimat bahasa Arabnya hub. Khullah masih tinggi lagi. Ketika Allah menjadikan Ibrahim dengan definisi cintanya adalah khullah, berarti Ibrahim ini pilihan atau bukan Pak? Pilihannya Allah memang. Ya. Makanya para ulama mengatakan kalau kita belajar akidah, Nabi Muhammad itu bukan sekedar Al-Habib, tapi Al-Khalil. Nabi itu juga Al-Khalil. Ya, sebagaimana Ibrahim dijadikan Allah sebagai apa? Al-Khalil. Maka kita kalau melakopi Nabi Ibrahim, Ibrahim Khalilullah. Nabi Muhammad juga Khalilullah. Orang yang Allah cintai, Allah pilih untuk diberikan cinta lebih dibanding yang lainnya. Ya, itu makna daripada apa? Khalil. Makanya kalau nanti panjenengan bersolawat, solawat kepada orang-orang pilihan dari orang yang Allah pilih adalah Nabi
Muhammad dan juga sinten Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya, Allahumma sholli ala wa kama shallaita ala Ibrahim. Bahkan kadang kesuksesan individunya tidak cukup, kesolehan individu tidak cukup. Allah sendiri yang kemudian apa? Memotret uswatun hasanah bukan hanya di Ibrahim secara pribadi, bukan hanya di Muhammad secara pribadi, bahkan keluarga besarnya. Sehingga sholawat untuk Nabi aja tidak cukup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, Ibrahim juga sama, wa ala ali. Ya. Maka memang Nabi Ibrahim itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim, jamaah yang kita muliakan, bagaimana kedekatan posisinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dalam suatu kisah beliau yang Allah abadikan dalam Quran, beliau meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Jadi para nabi itu Pak, kalau jenengan nanti baca, ketika Allah uji, okay, dengan berbagai macam ujian, termasuk ujian Allah dalam hal ini adalah ditundanya Allah berikan keturunan. Justru yang kita harapkan orang soleh keturunannya banyak atau sedikit, Pak? Ya, pertanyaan saya, jenengan pingin yang memakmurkan bumi ini orang toleh apa orang soleh, Pak? Ini, Pak, orang soleh apa orang toleh? Loh, kalau orang solehnya banyak, semakin makmur toh Pak kesolehan di bumi, Pak. Oke. Makanya muslim itu kalau pertumbuhannya banyak, Pak, itu luar biasa nanti, Pak. Kebaikan-kebaikannya akan ditularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya kayak apa, krisis di Jepang gitu ya, krisis keturunan karena mereka tidak mau pada nikah, kalaupun nikah nggak mau punya anak karena ribet ngurusnya. Itu laki-laki Indonesia para bujang idin kirim aja ke sana, Pak, untuk beranak pinak banyak nanti ya kan, apalagi muslim kan gitu ya. Jadi menguasai Jepang tidak perlu perang, menguasai Jepang apa? Cukup dengan keturunan. Kolonial kan mengkoloni apa? Jumlah ya bisa. Jadi jamaah yang kita muliakan, Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan anak. Sebagaimana Nabi Yahya juga Allah uji dengan apa? Anak. Tapi lihat, para nabi itu yang berharap betul punya keturunan, doanya kepada Allah Ta'ala itu dengan diksi doa yang memang mereka bertanggung jawab bahwa keturunannya nanti keturunan yang baik, Pak. Maka doanya lihat, Pak, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah keturunan kepadaku, keturunan yang soleh. Tidak cukup cuman keturunan mandek, Pak, nggak cukup. Ya Allah, karuniakanlah kami anak, sudah nikah lama tidak punya anak, mandek, nggak cukup. Para nabi ditambahin apa, Pak? Keturunan yang sifatnya apa? Soleh. Makanya kalau minta sama Allah, ya jangan tanggung-tanggung. Minta keturunan yang soleh. Minta harta, minta tambahi sifat hartanya, Pak, harta yang halal lagi barokah. Tidak cukup harta yang banyak, Pak. Kan biasanya Allah duit kuntek sing akeh ya Allah. Kan cuma gitu tok, Pak. Mandek. Coba diganti diksinya, harta yang halal lagi barokah. Baik. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan berita gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang halim, penyantun, lembut. Jadi anak ini punya karakter sifatnya apa, Pak? Menyantun lagi lembut. Ini barokahnya doa, Pak. Jadi kalau bener doanya, hasilnya gini, Pak, bener. Makanya kadang kala kita perlu belajar doa dari orang-orang soleh, Pak, memang, Pak. Ya. Kadang permintaan kita kan sesuai dengan apa? Keinginan.
Ngoten toh? Coba kita minta sesuatu yang kita bertanggung jawab berat itu di hadapan Allah Ta'ala, misalkan kayak doanya Nabi Yahya untuk dikaruniai apa? Anak. Sama permintaannya anak yang soleh. Jamaah yang kita muliakan, Allah berikan seorang anak yang kita baca pertama kali dilahirkan adalah Ismail. Itu pun bukan tanpa ada masalah. Itu secara sunatullah juga Allah berikan problem-problemnya. Jadi Ismail itu lahir, ya kisah ceritanya pernah saya sampaikan bagaimana Ibrahim menikah dengan Hajar. Ya, ketika masuk Mesir kemudian bertemu raja yang zalim, mata keranjang, lihat perempuan cantik, kemudian tertarik kan, ngonten Pak. Akhirnya apa? Yang didapatinya adalah Sarah, istrinya Ibrahim. Istrinya Ibrahim ya yang bernama Sarah ini kalau melihat Pak, pandangan mata tidak akan berkedip saking cantiknya. Ya, bahkan kalau jenengan baca kitab kita tuh, Sarah ini tidak ada wanita semisal Sarah secantik Sarah. Gimana nggak tergoda mata keranjang dia? Ada wanita-wanita cantik diambil secara paksa dengan kekuasaan yang dia miliki. Sampailah karena nanti kemudian tidak mampu mendekati Sarah, tangannya selalu kemudian apa? Membeku, ya, tajamat, nggak bisa bergerak apa-apa. Akhirnya dikira ini wanita sakti. Dan orang dulu kalau kalah ngaku kalah, Pak. Ini saya tidak bisa lagi kemudian mengotori ini wanita. Diberikanlah hadiah sinten? Hajar. Hajar itu pembantunya Sarah, diberikan hadiah kepada Sarah. Singkat ceritanya begitu ya. Dan ini menariknya Pak, nanti kisahnya apa? Karena istri yang solehah ini melihat suaminya ya, sebagai nabi dan orang besar, orang soleh, berharap ada penerusnya Pak. Maka Sarah kemudian kasihan kepada suaminya dan berharap dari suaminya keturunan. Kalau dia tidak bisa ngasih keturunan, maka orang lain. Hajar ini ditawarkan ke Ibrahim, bukan Ibrahim yang minta. Pun bentennya kan sama kita nopo Pak? Njaluk kalau ditawari, wis ngono ae njaluk ya ora berhasil. Ya, ini ditawari, suaminya ditawari untuk menikahi siapa? Menikahi Hajar. Disitulah kemudian lahirlah Ismail, ya, yang namanya hati wanita melihat bagaimana suaminya bercengkrama dengan laki-laki, anak orang lain, dengan istrinya cemburu, ya, akhirnya pindahkan dia. Allah suruh, Allah perintahkan Ibrahim membawa istrinya ya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Singkat cerita, ketika nanti juga Ibrahim kemudian apa pulang pergi Mesir, Palestina dan sebagainya itu, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mendapati anaknya sudah dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak yang didapatinya, diiming-imingkannya, diingin-inginkannya itu sudah menjelang balik, bahkan sudah balik Pak. Ya, didik anaknya sudah jauh dari repot. Dalam artian apa? Ketika masih kecil, masih bayi, umur 5 tahun ke bawah, ya sebelum balik, kemudian di bawah 15 tahun, itu berat Pak ngupeni bayi Pak. Gini apa mboten? Nggih, pemene anake oke, ben taun. Nah, pun dengan jawab gendong, gembol, gandeng. Sing siji sik di gandeng, sijine sik digendong, sing terakhir digembol Pak. Labot Pak, ben taun kan wonten. Wah, pusing palanya ibu-ibu. Mas, kalau bisa stop dulu biar besar semua. Memang berat. Ketika didik anak berat, setelah kemudian anak dewasa, beranjak dewasa, yang diharapkan orang tua apa Pak? Manfaatnya. Kan wonten. Kalau sudah dewasa, wis iso dikongkon, kan wonten Pak? Sudah mudah diarahkan kebaikan. Kalau orang soleh, ini akan menjadi aset kesolehan daripada siapa? Bapaknya.
Kalau dia mengerjakan kebaikan, jadi aset Pak, jariah kepada orang tuanya. Ternyata disitulah ujian yang Allah berikan. Ketika sudah mulai dewasa, ya, apa yang didapati oleh Ibrahim? Ibrahim melihat dalam mimpi. Mimpi yang dilihatnya apa? Perintah untuk menyembelih sinten Pak? Anaknya. Ya Pak, pun terasa beratnya bagaimana. Anak yang diidam-idamkan Allah perintahkan untuk disembelih. Kalau mimpinya Nabi wahyu, kalau mimpinya Mas wahyu, bukan wahyu. Ngerti nggih? Jadi nanti kalau ada orang tiba-tiba aku mangbengi mimpi beleh anakku, iku duduk wahyu Mas. Ya, mbok lakoni jenenge gendeng. Kan ngoten. Kadang-kala ada orang-orang aneh, Pak. Ya, dia mimpi kemudian nafsirkannya juga ngawur. Walaupun memang mimpi ada tafsirnya, nggak sembarang orang bisa nafsir mimpi. Makanya kalau ada orang datang tanya, saya tadi malam mimpi ini, ya saya nggak tahu Pak, mohon maaf, saya kalau tafsir mimpi saya nggak paham. Mungkin jenengan bisa tanya yang lebih paham dari saya. Nah, kalau saya ngomong begini nanti jadi tadi malam saya mimpi begini, Zat. Gimana takwilnya Zat? Oh, malah ngawur saya. Ya. Ada ilmunya takwil mimpi itu. Tapi kalau nggak tahu Quran, nggak tahu Sunnah, ya ketik spasi mimpi nanti jadinya dukun. Ya. Jadinya dukun malah tebak-tebakan. Nah, jamaah yang kita muliakan, maka ketika Nabi Ibrahim di dalam mimpinya, dan mimpi para nabi adalah wahyu, yang dilihatnya adalah nyembelih anaknya. Apa kata Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai putraku. Nah, kalimatnya Pak ini menarik ya Pak. Menggunakan kalimat bunayya. Ada ya baniya, ada ya bunayya. Jadi kalau ya bani itu panggilan cinta Pak. Ya bunayya ini berubah maknanya, ya cinta ya. Ya, ditambah lagi dengan apa? Nanti cinta yang berlebih, bunayya. Makanya ini panggilan sayang betul Pak. Jenengan kalau punya anak manggilin mripun Pak? Padha karo sing tunggale apa mripun? Apa benten? Le tole. Apa nduk genduk napa Pak? Manggil. Enten mboten panggilan sayang kira-kira? Enten Pak? Jenengan manggil anak enten panggilan sayang. Mripun manggile? Le. Ya ini masyhur di Jawa Pak. Coba ada nggak panggilan sayang khusus antara jenengan dengan anak? Ini bisa jadi ilmu Pak. Berarti ilmu bagi saya juga nih. Bisa saja kita panggil anak dengan panggilan sayang. Yang mana anak tuh merasa dispesialkan. Ketika dipanggil dengan panggilan sayang, kemudian ya mengutarakan maksud yang ingin disampaikan. Apa lantas respon anaknya? Ketika Ibrahim tanya, "Fanzur madza tara, wahai putraku, lihatlah kira-kira apa pendapatmu." Apa kata anaknya? Qala ya abatif al-ma tu'mar. Nah, kalimatnya menarik ya Pak. Ada ya abi. Nah, kan bahasa Arabnya abi itu Pak. Terus napa malih? Aba ti lek ade bapak ayah apa malih? Bapak ayah. Biasanya kalau di tempat kita manggilin apa? Papi, papa. Wah, ini kota di bawah sini. Ini Ismail jawab panggilan ayahnya, menjawab daripada bapaknya dengan kalimat ya abati. Kalau ya abi itu panggilan sayang toh. Tapi kalau jadi tambahan hak, ya ti itu karena nanti ada ya apa mukhatab itu ya, yang artinya apa? Bapak u, ya ada u-nya. Coba jenengan kalau bayangkan, nggih bapak kula,
Nggih, abi kula oleh bahasa Jawa yang halus ngoten lho mripun niku. Kira-kira kalau jenengan dipanggil dengan panggilan ngeten niku mripun, Pak? Kok arep mumbul kan, Pak. Anakku sopan tenanan nih. Nah, kalimat ya abati itu ada dua, satu kesan sayang, yang kedua penghormatan. Jadi tidak cukup sayang, Pak. Jadi hormat sama bapaknya. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini menariknya, Pak. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ngapunten, Pak, didik anak sabar gampang napa? Gampang. Gampang apa gampang? Saya itu, Pak. Anak-anak kan sekarang susah, Pak. Ya karena serba instan sekarang nih. Dididik sabar susah. Ya. Karena semua serba instan. Ngapunten, ini contoh-contoh gampangannya. Dulu zamanin panjenengan ya masih kecil, mau nonton TV sabar mboten, Pak? Sabar nunggu momentum saja. Ya, pas nek layar tancap lagi iso nonton, Pak. Jadi apa mboten? Ya sabar sih wong tara renek. Ya, zaman saya dulu yang punya TV bisa dihitung jari. Ini contoh kecil saja. Lah sekarang anak kecil yang dulu kita lihat TV itu kan yang ngatur sana, Pak. Sekarang dengan handphone yang ngatur sinten? Yang ngatur sinten? Nah, dia buka YouTube, nggak suka bisa ganti, Pak. Bisa ganti-ganti itu nggih. Perkara yang serba instan itu mengurangi kesabaran salah satunya. Nah, kalau kita dapati ya anak-anak zaman sekarang kok kurang sabar, yo itu salah satu problemnya, Pak. Problem bersama. Kita mau betul? Saking nenangke bocah napa, Pak? Jujur mawon sakniki. Ngerengek-ngerengek. Jenengan anone napa? Untuk mendiamkan apa, Pak? Oh, meneng kayak HP. Betul betul. Lihat bocah dhisik pripun, Pak? Klek kaos pokoke ngesot-ngesot sak karepmu, gulung-gulung sak karepmu tak top nih kan ngoten to. Beda toh, Pak, sudah. Makanya didik sabar itu emang nggak mudah, Pak. Berarti dalam hal ini Nabi Ibrahim berhasil napa mboten didik sabar anaknya? Makanya kalau belajar ilmu parenting dari para nabi itu keren, apa? Betul, Pak, keren. Betul nih. Kalau saya baca buku-buku seperti contoh Manhajun Nabi ya, Litarbiyatil Atfal, ya nanti ada terjemahannya, jenengan bisa baca, judulnya Prophetic Parenting. Ya, parenting ala Nabi dengan dalil-dalil yang ada, Pak. Yo ngapunten ditampar kanan kiri memang, Pak. Wes kebacut duwe bocah. Ya, bocah wes kebacut enek. Bocah wes kebacut gede. Padahal cara didiknya sejak dalam kandungan, nanti umur 1 bulan, umur berapa bulan, sekian bulan, ada cara semuanya, Pak. Ya, ternyata awak dhewe sering kebacut loh, Pak. Gitu. Sering telatih memang, Pak. Makanya nih kadang-kala jenengan perlu belajar lagi. Saya juga sama, baca buku itu, Pak, insya Allah bagus, Pak. Ya. Jadi kalau kita ini belajar parenting bukan dari wahyu, repot. Ya. Seperti dulu pernah santer itu, pernah viral pola mendidik anak, jangan berkata jangan, gak boleh berkata jangan pada anak. Jenengan teliti mawon ayat-ayat yang mengatakan la kepada anak ada ndak? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan apa? Allah. Cobi jenengan cari padaan katanya, Pak, selain jangan. Dapatnya napa niku? Wahai anakku, nyembahlah Allah yang satu. Kan kebalikannya kan itu toh, Pak.
Kan dari katanya berkata jangan, yang diinginkan apa? Jangan lari. Dah, yang diinginkan apa? Diam. Woi anakku, ayo diam, duduk. Yang penting jangan ngomong apa? Jangan. Ternyata diteliti di Quran, kalimat jangan untuk anak banyak juga. Bahkan bagaimana bapak memasukkan kemudian apa istilahnya, doktrin kepada anak-anaknya, bercengkramannya bapak kepada anak, salah satunya dengan larangan. Baik, itu cuma salah satu Pak, nanti kalau jenengan mau teliti lagi mungkin ada beberapa juga yang lainnya. Baik, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika kemudian aslama, nah ini pentingnya dalam urusan syariat, ketika keduanya aslama, pasrah bongkokan sepenuhnya kepada Allah, sudah ini perintah, ya sudah pasrah, ingkiyat totalitas, sudah jangan tanya apa hikmahnya. Hikmah ini urusan keri Pak, engko hikmah itu selalu di depan atau di belakang. Kalau jenengan tahu hikmahnya sejak awal, mungkin jenengan sudah berani ngambil resiko Pak. Ya, sudah kemudian ini ada seperti ini gimana Pak, sudah bismillah, akhirnya apa, hasilnya nggak sesuai diinginkan kan, akhirnya nyari hikmah atau jenengan saya tak ceklai, insya Allah hikmahnya ini. Wah itu kan kalau mulai sok bijak kan gitu Pak, lagi golek hikmah. Kadangkala kita mau bergerak karena lihat hikmahnya apa. Sedangkan kalau nggak tahu hikmahnya, berhenti, ini sering saya ulangi, berhenti, nggak mau ngerjakan. Dan sholat itu 4 rakaat, hikmahnya apa? Kenapa harus sholatnya 4 rakaat? Kenapa harus pakai jilbab? Itu nanti dulu. Kenapa nggak boleh makan babi? Itu nanti dulu. Larangan-larangan, perintah-perintah dalam syariat itu harus penuh totalitas, sepenuhnya apa? Pasrah bongkoan. Ikmalul akal setelah menerima syariat, menggunakan akal itu setelah menerima baru dicari apa hikmahnya. Nah ini yang benar begitu. Ya, setelah keduanya kemudian ingkiyat kepada Allah wa tallahu lil jabin, kemudian di apa itu bahasanya kalau mau nyembelih ini kan apa? Kambing ditaruh di posisi nyembelih niku biasanya nyamping napa demengak ning dhuwur ngene apa telungkup ke wedhus iki kon dhuwur ngene pripun Ustaz di apa dimiringkan lah posisi Ismail begitu. Bagaimana caranya Ibrahim menyembelih? Dengan menutup matanya, nggak mau melihat ya, ketika kemudian itu yang terjadi, fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin fafadainahu bidhibhin 'adzim. Ketika mendapati apa anaknya mau disembelih, tiba-tiba ada seruan Pak yang menyampaikan, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan ar-ru'ya, mimpi, tadi wahyu, membenarkan perintah apa? Loh, hasilnya berarti apa Pak? Membenarkan. Masalah iki bener pora ki perintah ya Allah ki. Untuk keluarga aku ini bener nggak kayak begini model perintahnya? Itu nanti dulu Pak. Yang membenarkan dulu. Kalau panjenengan kemudian perintah Allah nggak boleh makan riba, terus nanti gimana saat saya harus begini tiap bulannya, terus nanti kita kekurangan karena nggak punya ini dan sebagainya, bagaimana? Itu nanti dulu, benarkan dulu, amalkan dulu. Setelah itu bantuan Allah mudah. Apa saja dari perintah syariat begitu Pak. Setelah karena Nabi Ibrahim membenarkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala wafadainahu bidzibhin 'adzim, Allah ganti sembelihan itu dengan kambing yang langsung dari surga Pak. Sembelihan besar. Nah, inilah awal mula daripada syariat kurban. Maka kurban
itu ujian. Pun ujian apa? Ibrahim masih seneng-senengnya dengan anak, Pak. Ya, kita nggak bisa disamakan, cek seneng-senengnya kalau anak tak beleh wae, Bu. Anakku nggak bisa. Biasanya sing disenengi panjenengan apa? Sing disenengi apa? Hah? Nafi fulus. Iya, lek akeh duwite seneng to, Pak. Iya, kabeh padha ketoke. Ya. Tapi aku enggak, Ustaz. Saya ndak, insyaallah. Masya Allah nih gue. Nah, kalau banyak duit masalah minggat kan nonton toh. Itu kita memiliki kecenderungan cinta harta, Pak. Karena harta itu fitnah. Selain fitnah, harta bahasa Arabnya mala. Mal. Itu mala itu bahasa Arab juga, Pak. Mala itu artinya condong, Pak. Ayo, condong itu konotasinya negatif apa positif? Nah, misal jenengan punya 2 istri, misal mawon, ya, ngimpi ya mboten ana apa, ya. Punya 2 istri. Fulan condong ke istri satunya, loh, negatif apa positif? Negatif toh? Punya banyak anak, lah ini sing tidak mengundang keributan nih, punya banyak anak. Fulan condong ke anak pertama, kedua, ketiga, keempat enggak. Konotasinya apa nih? Dari makna aslinya saja harta itu konotasinya sudah negatif, Pak. Maka kenapa urusan harta kok selalu ngajaknya ayah itu, Pak? Karena memang konotasinya begitu. Maka apa? Ujiannya kamu genggam harta yang kamu memang seneng itu harta. Ayo coba ini ujianmu, keluarkan. Sebagaimana ujiannya Ibrahim, cinta betul dengan anaknya. Mungkin bagi orang soleh tidak seberapa apa harta, anak aset ini. Tapi Ibrahim bisa, Pak, melepas itu. Nama ini Nabi. Ya, kita bisa melatih diri dari keterikatan diri dengan apa? Dengan harta tadi. Ya, karena kita harus melatih. Kadang-kala kalau mendengarkan kabar berita itu tertampar, Pak. Ada pemulung, ngapunten nggih. Pemulung itu mengumpulkan uang dari hasil kerjanya, satu harinya 1000 sampai setahun, Pak, untuk beli kambing dikorbankan. Pernah dengar berita kata niku? Lah kita yang mampu kadang malu mboten, Pak. Nah ini makanya kadang harus dibuat secara sistematis untuk berkorban. Nah kapan lagi? Ya, kapan lagi? Harta yang banyak itu kita kemanakan selama ini? Nah, Allah uji dengan apa? Kita break dulu, azan ini pun. Oke. Masih 2 menit. Baik. Kemudian kita masuk di hikmah. Ini judulnya saya dikasih panitia, sejarah pensyariatan korban dan faidahnya, kan ngonten. Faidah itu biasanya hukum, Pak. Biasanya kalau saya sebutkan faidah berarti fadilah, keutamaan. Jadi nanti kaitan tentang hukum udhiyah. Kalau sejarah biasanya kaitannya hikmah. Nah, kalau sejarah biasanya nanti ujungnya apa? Hikmah. Niki hikmah napa fadilah? Hikmahnya napa fadilahnya niki? Ya, lek arep loro karone ya mboten napa-napa. Ya, tapi waktunya ndak cukup. Ya, hikmahnya saja. Bagaimana hikmah Allah syariatkan korban ini? Hikmah yang pertama, korban itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Nah, ya toh. Oke, habis ini langsung pertanyaan, nggih. Napa hikmah riyen? Oke, baik, kita break dulu jamaah yang kita muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, nanti ada waktu kita pada
seperempat jam. Monggo. Kita lanjut berarti ini. Nah, kayaknya sepakat daripada bertanya Pak ya. Sejarah kalau dipertanyakan, walaupun sebenarnya dalam sejarah itu ada khilaf, ada perbedaan. Kalau dalam korban ini juga ada perbedaan. Siapa yang dikorbankan? Kalau nanti baca kita literatur beberapa ulama itu justru lebih condong yang dikorbankan tuh Ishak, bukan Ismail. Ishak. Tapi yang masyhur di Indonesia sinten? Ismail. Lihat ngomong Ishak yo, gak masyhur Pak, rada aneh. Padahal ini khilaf yang apa? Yang biasa di ulama, bahwa mereka ini apa? Mencondongkan yang dikorbankan adalah Ishak. Karena di beberapa kitab mereka, Taurat dan Injil itu Ishak gelarnya Ad-Dabih, bahasa Arabnya Ishak yang disembelih, Ishak. Tapi memang ada hadis yang menyatakan Rasul mengatakan aku adalah anak dari dua orang yang mau disembelih, ya, dikorbankan. Satunya adalah Ismail, satunya Abdullah. Kan kisah sirah pernah kita sampaikan dulu, kenapa kok Abdullah dikatakan Abdabih? Karena nazarnya Abdul Muttalib. Ya, sebenarnya ada khilaf-khilaf itu ya wajar. Tapi nanti kalau ada kemudian asar-asar daripada kisah itu lebih menguatkan. Jam yang kita muliakan, kembali kepada hikmah yang pertama adalah syukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar yang kita sama-sama menghafal, Pak. Surat yang menjadi andalan sholat sunnah panjenengan yang paling pendek. Ini husnudon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Al-kautsar jenengan baca tafsir maknanya banyak sekali, lebih dari 5, Pak. Ya, makna yang masyhur al-kautsar adalah sungai. Nanti di surga dia mengatakan Al-Kautsar adalah telaganya Rasulullah yang akan didapatkan minumnya itu sebelum meniti jembatan Sirat. Jadi nanti setelah pembagian catatan amal, jadi Yaumul Mahsyar, kemudian apa? Yaumul Mizan, pembagian catatan amal. Baru setelah itu mereka kemudian berjalan menuju Al-Haud, telaganya Rasulullah. Nah, telaga itu ada berpendapat ulama namanya Al-Kautsar. Jadi nanti kita akan minum insya Allah. Siapa yang minum terpilih, Pak. Karena orang yang minum di telaga ini tidak akan haus untuk selamanya. Airnya asyaddu bayadhan minal laban, lebih putih dibanding susu, ya. Kemudian baunya bau misk. Baunya adalah bau misk, itu artinya kasturi kok kita, tapi kayaknya entah ini mah kasturi tenanan apa ora, saya belum tahu misk ala Arab, belum pernah mencium baunya. Rasanya asyad ahla mina al-asal. Dia jauh lebih manis dibanding madu. Nah, itu maknanya. Kemudian dia mengatakan Al-Kautsar al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi Nabi Allah motivasi, Pak. Jadi Nabi ini Allah uji, Pak. Diambil anak-anaknya yang laki-laki. Tidak ada satupun anaknya yang laki-laki ya mencapai usia balik. Semuanya di bawah usia 5 tahun, bahkan usia 3 tahun Allah ambil, Pak, ujiannya para Nabi, ujiannya Rasulullah SAW.
Ketika Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang mana dalam nasab Arab, gitu ya. Jadi anak laki-laki nanti membawa nasab bapak, Pak. Anak perempuan beda. Karena nanti dia nikah dengan laki-laki lain, anaknya nasabnya suaminya, kan ngonten. Makanya apa kata orang-orang Arab? Muhammad nanti itu kalau mati, inqata'a dzikruh, akan terputus penyebutan namanya, ya, karena dia tidak memiliki nasab anak laki-laki yang membawa nama dia. Tapi ternyata Allah baik betul kepada Nabi kita. Salah satunya adalah Allah sebut nama Rasul kita dalam banyak kondisi. Adzan disebut oleh kita, ayo asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholawat disebut-sebut nama Nabi. Yang salah sinten berarti? Nah, orang yang menuduh Nabi. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan banyaknya pemberian Allah, Pak. Nah, ini reminder kita semua, Pak, pengingat kita semua. Muncul perintah, fasalli, sholatlah kamu, wanhar, dan berkorbanlah kamu. Ada dua definisi arti an-nahr. Ulama berbeda pendapat. An-nahr, nahr itu maudhi, an-nahr ini, Pak. Jadi kalau onta itu cara bunuhnya ada dua, satu sembelih, yang kedua dinahar. Tapi yang paling masyhur dinahar, ditusuk. Jadi nggak disembelih begitu, ditusuk. Nah, tempatnya mana? Sini. Maksudnya apa? Kalau kamu kerjakan sholat, maka taruhlah tanganmu di bawah tempat sembelih. Di sini. Naruh tangan di dada. Tapi ini didhaifkan oleh para ulama, dilemahkan oleh para ulama. Makna yang kuat adalah yang dimaksud inhar adalah kurban. Berarti setelah kita diingatkan rezeki nikmat yang begitu banyak, dua cara untuk bersyukur, Pak. Satu, sholat. Duanya nopo? Duanya korban. Kenapa Allah lekatkan sholat dengan korban? Karena sholat afdhalu ibadah jasad. Sebaik-baik ibadah jasad itu adalah sholat, dan sebaik-baik ibadah harta adalah korban. Bukan sedekah biasa, tapi nopo? Korban. Ya, sebaik-baik korban apa saat? Apakah korban kambing atau lembu? Nah, ini beda malih, Pak. Nanti jamaah masjid alal madhabain, ada dua madhab, ya, lebih baik apa? Sapi, dagingnya banyak. Ada yang nomor dua, lebih baik kambing. Pokoknya, Pak, pokoknya kambing karo sapi pun jenengan sepenting kan kurban, Pak. Ya, nanti kalau saya bahas daripada rame, sing penting apa? Kurban. Mau kambing monggo, mau sapi monggo. Ada yang mengatakan kambing juga lebih baik. Ya, dua-duanya lebih baik daripada tidak berkorban. Itu nomor satu, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, korban adalah ibadah taqarrub kepada Allah Ta'ala. Pun ini, Pak. Siapa yang berkorban, maka niatkan taqarrub. Berat. Apalagi terjadi pertempuran hati, disebut-sebut kambingnya, iki sapa sing korban? Pak iki. Itu emang berat, maka niatkannya diluruskan. Ya emang harus disebut namanya apa? Nyembelih korbannya orang, kan ngonten. Makanya ini penting bagaimana dalam setiap amal kita melatih untuk meluruskan niat. Salah satunya dalam korban, meniatkan sepenuhnya ini taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, dan afdhalut taqarrub termasuk salah satunya adalah ibadah korban. Karena nanti hewan yang disembelih, dagingnya, rambutnya, darahnya akan menjadi saksi di mana, Pak? Di akhirat. Kemudian yang ketiga, hal ini adalah nasrul bahjah,
fi qulubil muslimin. Jenengan yang korban-korban itu Pak, jenengan menyebarkan kegembiraan di hati orang-orang beriman. Karena Idul Adha adalah syariat, syariat itu harus dinampakkan. Ini menandakan apa? Syiar itu tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus pede. Ini syiar Islamnya pede. Ya. Hanya kalau jenengan memunculkan syiar Islam, jangan malu-malu Pak. Ini syiar. Hanya ketika ini adalah bagian dari syiar kita, agama kita, hari besar agama kita, maka harus masuk di hatinya muslimin kebahagiaan, sehingga nanti menjadi apa? Menjadi apa itu bahasanya? Kenangan tersendiri bagi muslimin. Bahwa hari ini hari-hari yang betul memasukkan kebahagiaan di hati muslimin. Karena dengan bagaimana hewan-hewan korban ini kemudian dibagi-bagikan daging-dagingnya Pak. Ya. Sebagaimana kalau Idul Fitri ada zakat al-fitr. Nah, makanya kenapa kalau dalam belajar kita fikih itu tidak boleh beras disumbangkan kapan? Ditasarufkan setelah sholat Id. Karena sebagai bentuk persiapan mereka, hari ini mereka harus dipastikan bahagia Pak. Pun. Jadi wong sing gak di panganan tiba-tiba enak stoke seneng loh Pak. Ya, jangan sampai hari itu mereka menangis, harus bahagia. Ya, makanya bodoh besar kalau bahasa kita, memang besar betul ya, besar makannya, ya, besar kebahagiaannya, dan besar yang lainnya. Itu saya kira 3 hikmah yang saya rasa cukup. Ada waktu lagi Ustaz? Cukup ya? Saya rasa cukup dan mafhum, karena ini materinya saya rasa tiap tahun berulang Pak Dina. Ya, kayaknya nggak cukup saya saja, semua ustadz ini kalau sejarah podo kabeh. Mungkin nanti bisa dicarikan baik ala kulli hal, insyaallah manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup bersama pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum